Halo kaum intelektual sekalian. Wah, wow, 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 luar biasa. Baru-baru ini ada berita yang sangat mengerikan di mana banyak stereotip atau prinsip daripada warga Konoha yang mengatakan bahwa Israel itu jahat karena Israel itu membombardir pasukan perdamaian dari Konoha. Ada 3 orang tuh ya yang gugur ya, anggota TNI yang gugur di Lebanon. Menurut saya pribadi ini ada semacam standar ganda ya, bukan berarti saya tidak bersimpati terhadap TNI ya. Tapi gini guys, sebenarnya ini standar ganda banget guys. Ini terlalu dipaksakan sebenarnya eh, kita itu membenci Israel. Kenapa? Jadi gini, beberapa minggu yang lalu ada kejadian di mana ada 3 orang WNI yang dirudal oleh pasukan IRGC di Selat Hormuz. Ada 3 orang ya. 1 orang sudah meninggal, 2 orang lagi hilang gitu. Jadi totalnya 3 orang. Nah, ceritanya ada kapten asal Indonesia ngejemput kapal yang rusak di perairan Selat Hormuz. Nah, pada saat itu ya tentara IRGC merudal kapal yang ditarik oleh ABK asal Indonesia gitu ya. Kapten guys ya, bukan kaleng-kaleng ya. Dia bekerja di perusahaan UEA ya. Ini enggak dibesar-besarkan. Jelas-jelas yang merudal itu IRGC. Lalu kenapa kalau Israel misalnya ya, nggak sengaja misalnya ada proyektil misalnya ya, nggak sengaja ketika Israel berperang dengan Hizbullah di Lebanon misalnya. Dari pihak Israel juga ada yang meninggal kok. Tentara Israel ada yang meninggal tanpa kita sadari. Jadi kedua belah pihak ada yang meninggal gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita standar ganda banget gitu? Ini kan standar ganda banget ya. Ya nggak sih? Saya bukan tidak bersimpati dengan TNI ya, tapi kalau saya perhatikan itu ya, kita tuh terlalu mengglorifikasi kalau Israel itu melakukan kesalahan. Kalau Israel melakukan kesalahan, maka kita akan terus ungkit-ungkit terus gitu. Padahal ketika IRGC melakukan kesalahan, kita diam aja tuh. Nggak ada tuh beritanya kan. Tenggelam sendiri tuh beritanya kan. Ya nggak sih? Nggak viral tuh di media sosial. Ya, kayaknya yang bahas itu konten kreator cuma saya doang kayaknya. Ya, nggak ada yang lain ngebahasnya. Ya, nggak ada tuh. Ya, jadi kita itu standar ganda banget gitu ya. Kalau kejadiannya yang melakukan Israel, maka kita akan terus ya ungkit-ungkit terus gitu. Bukan berarti saya protes Israel di sini ya. Ya, tapi saya benar-benar netral gitu ya. Karena saya bukan nggak peduli dengan agama ya, saya nggak mau didoktrin oleh agama gitu ya. Ya saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada umat Muslim yang ada di Konoha ya. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Jadi ini semacam standar ganda dan ini sangat berbahaya. Ketika yang melakukan kesalahan itu adalah Israel, maka kita akan membesar-besarkan. Tapi kalau IRGC yang melakukan kesalahan, kita skip ya, pura-pura nggak tahu. Yang janganlah nanti nggak enak ya, seiman gitu. Jadi banyak warga Konoha yang berpikir seperti itu. Ngapain juga ya, itu kan aib kita gitu ya. Jadi ini ada semacam standar ganda tanpa kita sadari guys. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi keputusan daripada presiden? Jadi kalau misalnya Pak Prabowo ngamuk gitu ya, mengirimkan pasukan ke Lebanon gitu, apakah kita bisa mengalahkan pasukan Israel? Jadi kalau saya perhatikan di pikiran daripada warga Konoha ya, warga Konoha yang radikal ini ya, banyak tuh warga Konoha yang radikal. Udah radikal, nggak dikasih demokrasi ya, ya lengkap sudah ya. Jadi orang radikal itu nggak bisa dikasih demokrasi karena mereka akan memanfaatkan demokrasi itu untuk melampiaskan keradikalannya. Jadi kalau misalnya pemerintah dipanas-panasi, ya, lihat tuh betapa jahatnya Israel yang dibesar-besarkan gitu ya. Nggak jadi masalah yang sah-sah saja, tapi kan permasalahannya kalau ini terus digoreng terus, berarti ada semacam kesengajaan gitu ya. Ada semacam kesengajaan atau ada unsur standar ganda. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bangsa kita itu standar ganda banget gitu ya? Biasanya kalau yang melakukan kesalahan itu IRGC, seiman dengan kita, ya orang Iran dan sebagainya, biasanya kita akan memaklumi gitu. Tapi kalau yang beda agama dengan kita, biasanya kita susah mentoleransi.
terutama orang-orang Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita itu suka standar ganda banget itu? Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi. Apa pengaruhnya? Jadi setelah saya riset, ternyata penelitian ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah salah satu alasan kenapa Konoha itu nggak maju-maju itu adalah karena pengaruh daripada bias seagama atau bias doktrin agama. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Doktrin agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, guys. Sangat. Jadi kalau Anda jeli, ya Konoha itu kan bertemannya itu sama negara-negara seperti Pakistan, ya, kemudian Afghanistan, ya, kemudian pokoknya negara-negara yang hancur deh ya. Nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya. Walaupun kita dekat sama Amerika, warga Konoha itu nggak ridho guys sebenarnya. Ya, Pak Prabowo itu dikata-katain ya kalau dia dekat dengan Amerika. Ya, mereka nggak peduli Amerika itu mitra dagang terbesar nomor 2 di dunia. Mereka nggak peduli yang berdonasi nomor 1 di Palestina itu adalah Amerika. Mereka nggak peduli itu ya. Mereka nggak baca data bahwa Amerika lah sebenarnya donatur nomor 1 di Palestina. Mereka nggak sadar itu ya. Dan mereka nggak mau tahu. Mereka nggak mengaku itu karena apa? Karena ada bias seiman. Jadi kita fokus bias seiman ya. Pembahasan ini fokusnya bias seiman. Jadi bias seiman ini sangat berbahaya. Kita akan meniadakan jasa daripada Amerika, padahal Amerika itulah mempengaruhi kenapa kita merdeka. Tapi kita tidak mengaku itu karena apa? Ya lagi-lagi karena kita tidak seiman dengan Amerika. Ya ujung-ujungnya ke situ guys, seiman ya, bias daripada doktrin. Ya seiman ini kan doktrin ya. Kemudian selain itu ya kita tidak menyadari bahwa Amerika salah satu donatur terbesar pada saat terjadi tsunami di Aceh. Dan orang Aceh tidak mengucapkan terima kasih sama Amerika. Orang Aceh, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, kebanyakan warga Konoha itu nggak mengucapkan terima kasih sama Amerika gitu ya. Mereka diam-diam memberikan bantuan ya. Bahkan warga Konoha ngata-ngatain mereka kafir dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ini bisa bikin negara susah maju gitu? Ini mempengaruhi guys, ini namanya doktrin. Jadi salah satu yang mempengaruhi negara itu maju itu doktrin. Dan ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Kenapa Korea Selatan itu bisa jadi negara maju? Karena dipengaruhi oleh doktrin. Doktrin apa? Doktrin agama Kristen. Doktrin agama Kristen mengatakan kita kalau mau maju itu ya bekerja keras, disiplin, ya jujur dan sebagainya. Agama Kristen itu mengajarkan kejujuran ya. Bukan berarti saya mengatakan semua orang Kristen itu jujur ya, tapi doktrinnya itu kejujuran, terutama Katolik ya. Jadi dalam agama Kristen kan ada hukum Taurat ya. Hukum Taurat ke-9. Jangan berbohong. Itu landasannya, itu dasarnya, itu datanya. Sehingga ya doktrin dalam agama Kristen itu mengajarkan kejujuran. Itulah alasannya kenapa Korea Selatan maju. Kenapa? Karena kalau Korea Selatan itu tidak diajarkan tentang integritas ya atau kejujuran, maka investor-investor dari luar tidak akan mau masuk ke Korea Selatan gitu ya. Sehingga di Korea Selatan banyak pengangguran. Justru karena mereka dipercaya oleh investor sehingga mereka bisa bangun negara mereka gitu ya. Dan bangun pabrik di sana. Ya, ada faktor lain sebenarnya, tapi yang paling mempengaruhi adalah doktrin. Sama seperti Amerika dan negara-negara Eropa. Ya, Amerika itu dibangun oleh semangat Protestanisme. Bukan berarti saya mengatakan ini berpengaruh semuanya gitu ya, bukan, ada pengaruh lain ya, pengaruh SDM dan sebagainya, tapi kan yang paling mempengaruhi SDM itu kan doktrin. Lah, apa hubungannya doktrin mempengaruhi SDM? Sangat. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau doktrin daripada agama Kristen di Amerika itu mengatakan, gak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat, tapi besoknya umatnya disuruh ngemis-ngemis di pinggir jalan atau di tengah jalan untuk pembangunan rumah ibadah gitu. Ini kan bikin negara nggak maju gitu.
Ya, jadi kalau ada doktrin yang mengatakan nggak usah mikirin tentang teknologi, iptek dan sebagainya, itu kan nggak dibawa mati ya. Pikirlah akhirat, 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 sehingga kita fokus pada akhirat, kita tertinggal di dunia, sehingga kita mengatakan, oh Tuhan, ini adalah cobaan dari Tuhan. Cobaan dari mana? Wong kita terlalu fokus pada akhirat. Bukan berarti saya ngelarang individu fokus pada akhirat ya. Tapi orang Kristen itu menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah. Jadi kalau orang Kristen itu kerja, bukan berarti saya anti Kristen di sini. Saya tidak promosi agama Kristen di sini ya, disclaimer on ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Di video sebelumnya saya kritik agama Kristen kok. Ya sering saya kritik agama Kristen. Bahkan saya dulu pernah ngata-ngatain agama Kristen itu kadrun ya. Dulu Kristen itu kadrun banget. Sebelum doktrin daripada agama Kristen itu dirubah. Sebenarnya doktrin daripada agama Kristen sekarang ini dirubah guys, tanpa kita sadari. Dulu nggak kayak gitu tuh guys. Ya dulu agama Kristen itu mengalami kejadian yang sangat pelik sekali pada saat zaman kegelapan atau biasa disebut dengan Dark Ages. Dari situ tuh berubah ya doktrin daripada agama Kristen ini. Jadi doktrin itu mempengaruhi. Lalu kenapa Konoha nggak maju-maju? Apa alasannya? Karena doktrin juga gitu. Ya doktrin seiman gitu ya. Jadi di Konoha itu kan ada prinsip yang mengatakan yang penting seiman. Walaupun pemimpinnya nggak bisa kerja, nggak apa-apa, yang penting seiman. Walaupun pemimpinnya korupsi, nggak apa-apa, yang penting seiman. Walaupun pemimpinnya itu nggak adil, yang penting apa, yang penting seiman. Walaupun pemimpinnya itu nggak bisa kerja, nggak apa-apa, yang penting seiman. Walaupun pemimpinnya itu selingkuh mulu kerjanya, nggak apa-apa, yang penting seiman. Walaupun pemimpinnya itu kawin cerai, nggak apa-apa, yang penting seiman. Jadi, biasa iman inilah ya sebenarnya yang menghancurkan negara kita tanpa kita sadari ya. Tapi kalau saya bongkar seperti ini pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya, kamu anti agama. Enggak, karena justru agama itu mempengaruhi, makanya saya bahas agama. Kalau agama itu nggak mempengaruhi, ngapain saya bahas agama ya kan? Ini kan doktrin guys, tanpa kita sadari ya. Doktrin itu digunakan oleh tentara juga, digunakan oleh polisi juga. Makanya kalau Anda jadi tentara itu kan biasanya mereka lari sambil bernyanyi-nyanyi gitu ya. Ya, mereka menyanyikan lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu kebangsaan daripada tentara itu sendiri ya. Abang sayang nyanyi gitu ya, cinta tanah air nyanyi gitu ya. Saya lupa lagunya. Itu kan doktrin. Ya, jadi mereka didoktrin untuk cinta tanah air gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya nih ya, uh, negara kita itu didoktrin ya, semuanya didoktrin, nggak usah mikirin dunia, pikirin akhirat yang dunia mah nggak penting. Ya iptek apaan iptek? Yang fokus dong melakukan ritual ibadah. Ya sehingga apa? Sehingga kita fokus di ritual, kita kenyang ritualnya gitu ya. Jadi dulu juga umat Kristen seperti itu guys, banyak banget ritualnya. Kalau Anda mengenal agama Kristen, sebenarnya lebih banyak ritual agama Kristen daripada agama Muslim guys. Cuman agama Kristen itu sudah berubah, makanya saya katakan sudah berubah gitu ya. Doktrinnya sudah berubah. Agama Kristen zaman dulu dengan sekarang ini sudah berubah. Jadi mempelajari agama Kristen itu tidak hanya dari kitab suci ya, dari buku-buku lainnya juga harus dipelajari gitu. Jadi itu mempengaruhi guys ya, tanpa kita sadari. Jadi doktrin lah yang mempengaruhi ya. Biasa iman ya, biasa iman ini kan pengaruh daripada doktrin ya. Kita didoktrin untuk apa? Untuk selalu membela yang namanya yang seiman. Nah, itulah yang terjadi di Lebanon sekarang ini. Kenapa kita terlalu fokus mengurusi yang di Lebanon sementara ada Kapten WNI Konoha itu yang hilang gitu ya, yang meninggal 1 orang, hilang 2 orang, sama-sama 3 orang. Tapi kita lebih fokus pada kasus yang ada di Lebanon ini. Kenapa? Ya faktor daripada biasa iman gitu. Ya. Jadi karena musuh kita itu ya Israel gitu ya. Karena beda iman dengan kita gitu. Bagaimana dengan Irges? Irges itu kan saya iman dengan kita, ngapain dipersoalkan? Oh salah dia kok, ngapain itu? Jadi sebenarnya yang paling parah itu sebenarnya Irges ya. Mereka itu bukan tentara, ABK itu bukan tentara gitu ya. Kapten-kapten bawa kapal itu bukan tentara, mereka pahlawan keluarganya gitu. Kalau tentara kan masih digaji tuh ya, masih ada keluar gaji tuh ya, masih ada pangkatnya tuh ya. Ini kan nggak ada gitu. Ya murni pahlawan keluarga gitu ya. Ya, kalau tentara meninggal kan istrinya masih dapat gaji kan.
ABK ini apakah dapat gaji? Enggak kan? Jadi ini berbeda guys ya. Jadi kita tuh standar ganda banget gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kita sudah terdogma, terdoktrin gitu. Makanya di negara maju itu, anak kecil itu nggak boleh belajar agama. Kalau nggak, ya akan seperti ini. Ini meruntuhkan nasionalisme kita guys, tanpa kita sadari. Nasionalisme kita tuh runtuh gitu. Kenapa? Karena kita hanya berpikirkan yang seiman. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak yang kejang-kejang, kelanjutan berjamaah. Ini fakta guys, yang jarang kita sadari, jarang dibongkar. Ya, jadi itulah alasannya kenapa di negara maju itu seperti di Australia nggak ada tuh diajarkan agama. Nanti ya kalau udah gede terserah mau belajar agama kayak mau nggak kayak. Makanya ya tanpa kita sadari banyak tuh orang yang eh, nggak perlu dengan agama di negara maju. Bukan berarti saya nyuruh yang tidak perlu dengan agama ya, tapi mereka lebih peduli dengan ilmu pengetahuan ya, sains ya, kemudian otak mereka cerdas-cerdas ya, mereka nggak bisa dikubulin dengan ayat-ayat, nggak bisa dikubulin dengan doktrin-doktrin gitu ya. Nah, ketika kita kalah dengan negara maju, lalu kita teriak-teriak apa yang salah gitu ya. Yang salah itu ya kita salah dasar. Harusnya kecil itu ya kita tuh diajarkan budi pekerti dulu gitu ya. Makanya saya tulis tuh ya buku sekarang ya yang bertema dengan budi pekerti. Ya, kemudian setelah budi pekerti diajarkan tentang disiplin, ya diajarkan kemanusiaan, ya diajarkan antri, buang sampah ke tong sampah dulu deh ya. Jadi kalau kita perhatikan orang Jepang itu, kalau mereka datang ke Konoha itu ada sampah, mereka ambilin sampah tuh ya. Karena apa? Karena doktrin dari kecil. Jadi lagi-lagi doktrin. Doktrin ini mempengaruhi. Jadi yang paling berpengaruh memajukan suatu bangsa itu adalah doktrin, guys. Doktrin ini bagian daripada budaya. Ya, kalau sampah itu sudah mendoktrin, ya mendarah daging di Jepang, maka ya sampai kemana juga pupuk sampah. Makanya kalau Anda jadi orang-orang Jepang itu kan kemana-mana mereka pungut sampah ya. Bahkan ketika jadi supporter sepak bola di GBK, mereka memungut sampah tuh dulu viral tuh. Ya ada datanya tuh ya. Jadi saya tidak ngarang di sini. Jadi lagi-lagi doktrin gitu. Doktrin yang mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Ya tanpa kita sadari. Cuman banyak orang yang kejang-kejang kepanasan kalau saya ngomong seperti ini. Karena apa? Karena mohon maaf ya, saya tidak mengatakan saya si paling kutu buku ya. Dulu juga saya nggak sadar ini, ternyata setelah saya banyak baca tentang jurnal-jurnal ilmiah, ya, kemudian fakta-fakta sejarah agama dan sebagainya. Oh, ternyata penyebabnya di sini nih ya, doktrinnya. Orang China juga seperti itu. Dari kecil mereka didoktrin untuk cinta tanah air. Ya, sehingga orang China itu sangat-sangat nasionalis. Bahkan ketika lagu kebangsaan China itu dihidupkan, ya ada anak kecil tidur berdiri tuh. Bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha disumpah setia dengan lagu kebangsaan? Enggak kan? Kita lebih suka dengan lagu TikTok kan, joget-joget kan. Jadi menghancurkan bangsa kita tuh ya dari joget-joget TikTok nggak jelas gitu ya. Jadi mohon maaf bagi yang tervideo ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya bahas dari sudut pandang yang paling rasional. Supaya apa? Supaya kita kembali normal gitu ya. Luhur kita tidak mengajarkan seiman gitu, enggak. Jadi agama kita itu kan diproduksi di Timur Tengah ya. Jadi secara tidak langsung kita menghamba sama orang Timur Tengah gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak beragama Muslim, mohon maaf ya, kita tidak mayoritas Muslim, kita nggak akan peduli dengan Iran kok, nggak akan peduli dengan Israel kok, biasa aja gitu. Ya justru karena pengaruh agama gitu. Jadi walaupun orang berbusa-busa mengatakan ini nggak ada hubungan dengan agama, ya orang yang bawa agama Iran itu sendiri ya, bukan kita yang bawa agama. Ya mereka menyerang lawannya pakai dalil-dalil kok, ya gimana nggak bawa agama coba. Jadi suka nggak suka ini ada hubungannya dengan doktrin gitu ya, doktrin seiman. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.